42 unit Dassault Rafale saja sudah cukup untuk mulai menggeser keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Tapi bagaimana jika angka itu tidak berhenti di 42, melainkan meningkat menjadi 60 unit? Dan yang lebih penting, 60 jet tempur ini tidak terkonsentrasi di satu titik, melainkan tersebar dalam 5 skadron aktif di berbagai wilayah strategis. Ini bukan lagi sekadar pengadaan alutsista. Ini adalah perubahan cara Indonesia mengendalikan ruang udaranya. Batch 4 sinyal ekspansi nyata. Kontrak awal Indonesia dengan Dassault Aviation berada di angka 42 unit. Namun dalam praktik global, ketika sebuah negara sudah masuk ke dalam satu platform tempur utama, maka ekspansi hampir selalu mengikuti. Karena fondasi sudah terbentuk, pilot sudah dilatih, teknisi sudah disiapkan, sistem logistik mulai berjalan. Artinya, penambahan unit menjadi jauh lebih efisien dibanding memulai platform baru dari nol. Disinilah isu batch 4 menjadi relevan. Jika terrealisasi, total 60 unit bukan sekadar angka. Ini adalah titik di mana kekuatan udara mulai mencapai skala operasional penuh. Struktur 5 skadron bukan sebuah kebetulan. Dengan 60 unit, struktur paling masuk akal adalah 5 skadron tempur, dan pola penyebarannya mulai terbaca. 2 skadron existing akan menjadi tulang punggung awal. Skadron Udara 12 di Pekanbaru Skadron Udara 16 yang sebelumnya mengoperasikan F-16 Fighting Falcon. Ini bukan sekadar pergantian alutsista. Ini adalah lompatan ke generasi 4,5 dengan peningkatan signifikan pada radar, sensor, dan kemampuan tempur. Sementara itu, 3 skadron baru mengarah ke Kalimantan. 2 skadron di Pontianak, 1 skadron di Lanut Iskandar, dan di titik ini, desain kekuatan mulai terlihat jelas. Kalimantan, titik berat baru pertahanan udara. Selama ini, kekuatan udara Indonesia cenderung bertumpu di Jawa dan Sumatera. Namun, dengan masuknya Rafale ke Kalimantan, keseimbangan itu berubah. Pontianak berada di garis depan Laut Natuna, salah satu wilayah dengan dinamika strategis tertinggi. Sementara Pangkalan Bun menjadi titik fleksibel untuk manuver kekuatan. Dari sini, jet dapat digerakkan ke utara, barat, maupun selatan dalam waktu singkat. Jika ditarik secara strategis, terbentuk segitiga pertahanan udara di wilayah barat Indonesia. Dan dengan kemampuan Dassault Rafale, konfigurasi ini memberikan jangkauan dan fleksibilitas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Konsep operasi, dari respons ke kendali. Dengan 5 skadron aktif, pola operasi akan berubah secara mendasar. Bukan lagi sekadar merespons ancaman, melainkan membangun kehadiran udara secara konsisten. Pekanbaru berperan mengamankan Selat Malaka, Pontianak menjaga wilayah Natuna. Pangkalan Bun menjadi kekuatan cadangan yang siap digeser kapan saja. Dalam skenario tertentu, beberapa skadron dapat digabungkan menjadi satu kekuatan serang terkoordinasi. Disinilah keunggulan utama muncul, bukan hanya karena teknologinya, tetapi karena jumlahnya cukup untuk menjaga kontinuitas operasi tanpa celah. Deterrence, kekuatan tanpa harus digunakan. Dalam konteks modern, kekuatan militer tidak selalu diukur dari seberapa sering digunakan, tetapi dari seberapa efektif mencegah konflik. 60 unit Dassault Rafale yang tersebar di berbagai titik menciptakan ketidakpastian bagi pihak lain. Arah datangnya kekuatan tidak pasti. Jumlah yang siap operasional tidak mudah diprediksi. Kecepatan respon menjadi variabel yang sulit diantisipasi. Dan justru ketidakpastian inilah yang menciptakan efek penangkal. Tantangan, fondasi yang harus siap. Namun di balik potensi besar ini, terdapat tantangan yang tidak kecil. Mengoperasikan 60 Rafale membutuhkan kesiapan pilot dalam jumlah besar, teknisi dengan standar tinggi, rantai logistik yang stabil, serta integrasi penuh dengan radar dan sistem pertahanan udara nasional. Tanpa fondasi ini, keunggulan jumlah tidak akan optimal. Dan inilah ujian utama bagi TNI Angkatan Udara. Mengubah akuisisi besar menjadi kekuatan tempur yang benar-benar siap digunakan. Mengendalikan langit Nusantara. Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai arah, maka Indonesia tidak hanya memperkuat militernya. Indonesia sedang membangun ulang sistem pengendalian ruang udara nasional. Dari yang sebelumnya terbatas, menjadi terstruktur. Dari yang reaktif, menjadi proaktif. Dan dari yang cukup,
menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang jumlah pesawat, tapi tentang satu hal yang lebih besar. Siapa yang benar-benar mengendalikan langit Indonesia?